Halo, selamat datang di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan membahas buku legenda dari seseorang yang legendaris, yaitu buku Awaken the Giant Within dari Tony Robbins. Buku Membangkitkan Raksasa Dalam Dirimu ini ditulis di tahun 1991. Buku ini adalah buku yang sangat luar biasa, dan sampai sekarang buku ini menjadi standar apabila kita ingin memiliki hidup yang luar biasa. Inilah 3 pelajaran yang dapat diambil dari buku ini. Pertama, asosiasikan kebiasaan-kebiasaan buruk dengan rasa sakit atau sengsara, dan asosiasikan kebiasaan-kebiasaan baik dengan kenikmatan. Jika kita melihat perilaku manusia, terdapat sebuah kerangka sederhana yang mengatur perilaku manusia tersebut. Kerangka itu adalah semua perilaku manusia dilakukan antara ingin menghindari rasa sakit atau sengsara, dan mendapatkan kenikmatan. Jika kamu terus pergi bekerja untuk mencari uang, walaupun kamu tidak suka dengan pekerjaanmu, itu dikarenakan kamu menghindari rasa sakit apabila kamu tidak dapat membayar cicilan rumahmu. Dan jika kamu mempunyai hobi tertentu dan secara rutin dilakukan, itu dikarenakan kamu mendapatkan kenikmatan dengan melakukan hobi tersebut. Kamu dapat menggunakan kerangka ini untuk menghilangkan kebiasaan buruk dan membentuk kebiasaan baik. Caranya adalah dengan mengasosiasikan kebiasaan buruk dengan rasa sakit yang luar biasa, dan kebiasaan baik diasosiasikan dengan kenikmatan yang luar biasa. Dan kamu terhindar dari rasa sakit jika kamu tidak melakukan kebiasaan baik tersebut. Contohnya, jika kamu ingin menghentikan kebiasaanmu memakan coklat, Tony Robbins berkata, kamu harus memaksakan dirimu menyanyikan dengan keras lagu yang kamu tidak suka setiap kali kamu memakan coklat. Bahkan jika kamu berada di sebuah restoran ataupun tempat publik, apabila kamu memesan makanan atau minuman yang ada coklatnya, kamu harus tetap bernyanyi dengan keras. Dengan demikian, kamu akan menghindari untuk memakan coklat. Hal demikian juga sama apabila kamu ingin mengubah kebiasaan buruk tersebut menjadi sebuah kebiasaan baik yang positif. Kedua, gunakan kosakata yang berbeda agar kamu berada di kondisi pikiran yang berbeda juga. Jika kamu pernah melihat Tony Robbins sedang beraksi, kamu tahu dia menggunakan kosakata yang berbeda dari orang biasanya. Mungkin kamu tidak pernah memikirkan betapa kuatnya kosakata yang Tony Robbins gunakan. Tony Robbins selalu menggunakan kosakata ekspresif yang tidak biasa untuk meningkatkan emosi positif dan menghilangkan emosi negatif. Tony Robbins menyebut penggunaan kosakata dapat mentransformasi kehidupan seseorang. Jadi, kamu harus benar-benar memperhatikan penggunaan kosakatamu. Karena cara kamu menggunakan kosakata menggambarkan hal-hal yang kamu alami di dalam dunia ini, dan itu sangatlah berpengaruh. Dalam bahasa Inggris, terdapat lebih dari 3.000 kosakata untuk menggambarkan emosi. Tapi sayangnya, 66% dari kosakata tersebut menggambarkan emosi negatif. Tapi dengan adanya 1.000 kosakata yang positif, itu sudahlah sangatlah cukup untuk menggambarkan betapa indahnya kehidupan di dunia ini. Bagaimana kamu menggunakan kata-kata yang membuat hidupmu semakin luar biasa? Caranya yaitu dengan menggunakan kosakata yang membuat emosi positif semakin kuat dan menggunakan kosakata yang membuat emosi negatif menjadi tidak terlalu intens. Contohnya, daripada kamu mengatakan kalau kamu senang ketika kamu berjemur di bawah matahari, kamu dapat mengganti kosakata itu menjadi saya sangat amat bahagia ketika saya berjemur di bawah matahari. Dan daripada kamu memaki orang yang menyenggol mobilmu dengan kata-kata kasar, kamu dapat berkata, oh mungkin saya sedang tidak beruntung. Selain itu juga kamu dapat mengganti kosakata seperti saya merasa stres, frustasi, depresi dengan kata-kata yang membuatmu menjadi lebih baik, walaupun keadaan memang sedang kurang baik. Seperti saya sedang ingin berkeluh kesah. Dengan menggunakan kata seperti itu, emosimu akan menjadi lebih baik. Ketiga, buat aturan-aturanmu sendiri yang bisa membuatmu bahagia. Dan katakan itu pada orang lain untuk semakin meningkatkan kebahagiaanmu. Saya sudah merasa lelah bekerja.
Tetapi ketika saya sampai di rumah dan duduk di sofa sambil menonton pertandingan sepak bola dan meminum Coca-Cola, saya akan merasa lebih tenang. Apakah kamu pernah berpikir sesuatu seperti itu? Saya yakin kamu pernah. Kita semua memiliki aturan-aturan kecil yang kita buat sendiri untuk menentukan apakah kita akan bahagia atau tidak. Dan yang paling bahaya adalah apabila kita memberikan kontrol aturan kebahagiaan kita kepada orang lain. Contohnya, saya akan bahagia kalau bosku berkata presentasiku itu bagus. Itu bukanlah aturan kebahagiaan yang bagus, karena kamu memberikan kontrol kebahagiaanmu pada bosmu. Tentu saja kamu tidak dapat mengontrol bosmu. Jadi, pertama-tama, buatlah aturan kebahagiaan yang lebih baik. Contohnya, saya akan bahagia jika saya berhasil fokus untuk mengerjakan presentasi ini selama 1 jam ke depan. Ini adalah aturan yang lebih baik karena kamu mempunyai kontrol pada aturan ini. Setelah itu, kamu harus mengkomunikasikan aturan-aturanmu sebanyak mungkin karena kamu tidak bisa berharap orang lain akan mempunyai aturan yang sama dengan aturan yang kamu buat. Mungkin kamu menilai temanmu bukan seorang teman terbaikmu karena kamu mempunyai aturan. Apabila dia teman terbaikku, dia akan meneleponku setiap hari. Dan ketika dia tidak melakukan itu, kamu akan kecewa dengan temanmu itu. Tapi ingat, itu hanyalah aturan yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Dan tentunya lebih baik kamu mengkomunikasikan aturan itu kepada temanmu, sehingga kamu berdua dapat saling mengerti dan mencari solusi terhadap masalah tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang paling penting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.